Hai guys, kembali lagi di YouTube channel ini bersama saya, Jordan Junior. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi akun dan kelas transaksi akuisisi dan pembayaran siklus. Nah, di dalam judul ini saya akan menjelaskan tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima umum. Nah, terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus. Yang pertama ada akuisisi barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan pembayaran antara lain. Nah, yang pertama ada memproses pesanan pembelian. Dari memproses pesanan pembelian ini yang dimaksudkan yaitu merupakan titik awal bagi siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di memproses pesanan pembelian ini dokumennya yang digunakan antara lain permintaan dan pesanan pembelian. Yang kedua, ada menerima barang dan jasa. Nah, dalam hal ini, yaitu penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan di mana perusahaan itu mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Nah, dokumen yang digunakan dalam menerima barang dan jasa ini yaitu terkait dengan transaksi ini yaitu laporan pengiriman. Nah, yang ketiga ada mengakui kewajiban. Nah, dalam mengakui kewajiban ini yaitu pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat dan akurat. Nah, dokumen dan catatan umum dari pengakui kewajiban ini yaitu ada yang terkait meliputi faktur vendor, kedua memo debit, ketiga voucher, keempat file transaksi akuisisi, kelima jurnal akuisisi atau listing, dan yang keenam file induk hutang usaha, dan terakhir neraca saldo. Oke, selanjutnya ada memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dan dalam hal ini pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Nah, dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang dipaksa auditor antara lain itu ada pertama cek, kedua ada file transaksi pengeluaran kas, ketiga ada jurnal atau listing pengeluaran kas. Selanjutnya itu akun-akun laporan keuangan terkait siklus akuisisi antara lain. Yang pertama itu ada persediaan. Yang dimaksud persediaan ini adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, seperti ada properti, pabrik, peralatan, beban dibayar di muka, perbaikan leasehold. Nah, yang dimaksud dari perbaikan leasehold ini yaitu adalah perbaikan yang dilakukan oleh penyewa terhadap barang yang disewanya. Contohnya adalah menghias dan menutup dinding. Nah, perbaikan ini akan dikembalikan kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya penyewaan. Nah, selanjutnya juga ada beban manufaktur dan beban penjualan, dan terakhir beban administratif. Oke, selanjutnya ada akun-akun laporan keuangan terkait siklus penjualan. Itu antara lain, yang pertama ada kas di bank atau cash in bank. Yang dimaksud dari kas di bank itu ya ada cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau bilet. Yang kedua ada utang usaha, di mana utang usaha ini adalah merupakan kewajiban yang muncul akibat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus dibayarkan segera dalam jangka waktu yang singkat. Nah, dan ketiga juga ada diskon pembelian. Yang dimaksud di sini adalah diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi dan biasanya muncul saat terjadi tawar-menawar harga dengan alasan kedekatan personal, volume pembelian, atau jenis kualitas barangnya.
Selanjutnya, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, di sini pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Nah, dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa auditor termasuk yang pertama ada cek, kedua file transaksi pengeluaran kas atau cash disbursement transaction file, yang ketiga ada journal atau listing pengeluaran kas atau cash disbursement journal or listing. Selanjutnya ada akuisisi telah dicatat secara akurat, keakuratan. Nah, di sini dijelaskan akuisisi telah dicatat secara akurat. Luas pengujian yang terinci atas akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor mengenai keefektifan pengendalian internal, keakuratan transaksi akuisisi yang dicatat. Nah, di sini pengujian yang terinci dan persediaan dapat dikurangi secara signifikan apabila auditor yakin bahwa catatan perpetual ini memang akurat dan biasanya diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi. Selanjutnya ada akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Klasifikasi di bagian klasifikasi ini yaitu pengujian yang terinci dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai. Nah, untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Karena relatif menghabiskan waktu bagi auditor untuk mendokumentasikan pengujian atas akuisisi aktiva tetap demi tujuan keakuratan dan klasifikasi. Oke, slide selanjutnya ada fungsi siklus pengeluaran atau pembayaran. Nah, fungsi dari siklus pengeluaran itu sendiri terdiri dari yang pertama ada mengetahui kebutuhan akan barang tersebut. Kedua, menempatkan pesanan, menerima, dan menyimpan barang. Ketiga, memastikan validitas kewajiban pembayaran. Keempat, menyiapkan pengeluaran kas. Kelima, ada mengelola utang usaha. Keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum. Ketujuh, ada menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Selanjutnya ada tujuan siklus pengeluaran. Nah, dalam tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi yang pertama ada memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Keenam, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang terdapat di dalam buku besar utang usaha. Ketujuh, ada memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Yang terakhir, ke-8 ada menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang telah diperoleh. Oke guys, sekian presentasi yang telah saya bawakan. Kiranya bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita dan menambahkan sedikit ilmu. Terima kasih guys. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.